Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, selamat malam Bapak Insinyur Mega Bagus Herlambang, STMT PhD IPM ASEAN Engineering. Kami mau mengumpulkan tugas UAS kelompok dari mata kuliah Data Science dengan tema prediksi efisiensi kinerja hasil lab pengujian pompa air irigasi, workflow regresi dengan aplikasi Orange. Dengan anggota Andang Mustafa, Sanjaya Braja Dinata, Hidayat Solihin, Ali Prasetyo, Muhammad Iqbal Fariski. Kami dari Universitas Pamulang Teknik Industri. Dan kita sampai di halaman pertama yaitu pendahuluan. Dari hasil pengujian pompa air irigasi, permasalahan yang akan dipecahkan adalah bagaimana prediksi efisiensi kinerja pompa berdasarkan parameter teknis dengan tekanan, debit, daya poros, dan daya listrik. Dengan memanfaatkan model prediksi, diharapkan dapat digunakan untuk melihat mengoptimalkan pemakaian pompa dan mengidentifikasi pompa yang memerlukan perawatan. Dan di halaman selanjutnya ada latar belakang masalah. Masalah pertama yaitu memprediksi efisiensi kinerja hasil pengujian laboratorium, keterbatasan informasi dalam memprediksi efisiensi berdasarkan parameter teknis. Dan ada tujuan yaitu membangun model prediksi efisiensi pompa berbasis data teknis dengan menggunakan aplikasi Orange. Oke, di slide selanjutnya yaitu ketersediaan data. Dataset mencakup hasil pengujian pompa dengan variabel data sebagai berikut, yaitu pertama, tinggi tekanan atau pressure, kedua, tinggi hisap atau vakum, ketiga, beda tinggi, keempat, tinggi total, kelima, debit, keenam, daya air atau flow rate, yang ketujuh, putaran poros atau RPM, yang kedelapan, daya listrik ampere, yang keenam voltase atau power, yang ke-10 daya poros, dan yang ke-11 yaitu efisiensi. Efisiensi menjadi target variabel pada pertemuan kali ini. Ya, selamat malam. Dilanjut dengan saya, Sanjaya. Nah, untuk memasuki aplikasi, sebelumnya kita klik dulu aplikasi Orange-nya. Dia akan tampilannya seperti ini. Setelah diklik, dia akan timbul tampilannya seperti ini. Tampilan awal pertama. Awal pertama ini kita awali dengan klik New. Setelah klik New, akan timbul tampilan seperti kosong seperti ini. Data awal, gunakan widget file untuk memasukkan dataset. Nah, sebelum kita masuk itu, kita masuk ke file dulu. Seperti ini, klik sebelah sini. Setelah diklik, filenya tersebut akan timbul seperti ini. Klik di file ini, dia akan timbul seperti ini nih, database-nya ini. Untuk memanggil database-nya tersebut, kita klik browse dulu. Setelah klik browse, akan timbul new folder nih. Mau data kita disimpannya di mana? Nah, data tersebut disimpan di folder. Kita klik di data pengujian pompa. Baru klik open. Setelah diklik open, ini terbuka nih data yang kita mau ambil. Di sini ada 11 data. Data tersebut tipenya numerik dan rule-nya ini feature, kecuali yang database nomor 11. Dia akan menjadikan target yang kita inginkan. Nomor 11 ini efisiensi. Efisiensi ini yang akan jadi target kita malam ini. Nah, sebelum itu kita klik kanan ini, file bikin garis, klik kanan, pilih data table. Widget data table digunakan untuk melihat data yang sudah diinput pada widget file. Nah, timbul seperti ini, data filenya ini tersebut, data yang mau kita olah. Efisiensi warnanya beda. Yang mau kita olah ini efisiensi yang warnanya berbeda ini. Oke, saya Ali Prasetyo untuk melanjutkan presentasi dari tadi Sanjaya Braja Dinata. Setelah tadi melihat data table ada 11 data ya, kita tarik garis untuk melihat fitur statistik. Bisa dicari dengan lewat widget atau enggak kontrol ini, kontrol find. Kita mencari. Setelah sudah
ketemu fitur statistik, kita klik. Nah, setelah diklik, beginilah tampilan fitur statistik orange. Jadi, widget fitur adalah untuk melihat apakah ada data kosong atau tidak, atau missing value. Yang pertama kita lihat setelah diklik kan ada nama, distribution, means, mode, median, and dispersion. Dan setelah dilihat, data kita tidak ada yang kosong di sini ya. Datanya ada. Oke, lanjut. Setelah tadi fitur statistik datanya sudah oke, sudah tidak ada yang kosong, kita tarik garis dari data table, yaitu untuk membuka data widget data sampler. Data sampler untuk membagi data, yaitu kan data kita, data pengujian pompa ada 45 data. Kita bagi 80%, yaitu 80%-nya dari 45 adalah 36 data, dan sisanya testing 20%, yaitu ada 9 data. Jadi sebelum kita membuka data sampler, kita pastikan dulu edit links orange. Yang tadinya selected data menjadi data ke data. Setelah data ke data oke, kita baru buka data sampler. Nah, beginilah tampilan data sampler di orange. Kita pilih sampling tipe, yaitu fixed proportion of data, yaitu 80%. Sisanya ini fix ini jangan kita centang ya, kita ke bawah. Nah, optionnya mungkin dari sananya replicable atau deterministic sampling. Dan bisa dilihat di bawah sini juga, itu datanya 45, yang 80% 36, dan yang 20% ada 9 data. Oke, selanjutnya setelah data sampler dipastikan sudah yakin dan dibagi, nah kita tarik dua widget. Yang pertama, tarik ke atas untuk data 80% training set. Sebelum kita buka data 80% training set, kita pastikan datanya juga dari data sampel ke data. Dan kita bikin cabang, kita tarik garis satu lagi untuk data testing set 20%. Itu, dan dipastikan di jalurnya adalah remaining data ke data. Oh, oke. Selanjutnya setelah sudah ditarik dari dua widget tersebut, kita tarik tiga widget model prediction. Itu letakkan ada di sini ya. Yang pertama kita coba tarik widget tree dulu. Kita tarik widget tree, yang kedua kita tarik SVM, yang ketiga kita tarik linear regression. Model regresi yang digunakan coba satu, ini tree ya, atau decision tree, digunakan untuk mengidentifikasi aturan pengambilan keputusan berdasarkan data masukan. Dan yang kedua SVM atau support vector machine, digunakan untuk mencari hyperplane terbaik untuk memisahkan kelas atau klasifikasi atau memprediksi nilai continue atau regresi. Dan yang ketiga linear regression. Linear regression digunakan untuk model regresi linear untuk memprediksi nilai continue berdasarkan hubungan linear antara fitur input dan target. Setelah tiga ini ditarik, kita tarik lagi. Kita tarik widget prediction dan dipastikan jalurnya yang pertama tree ke prediction, yaitu model ke prediction, dan SVM pun sama, jadi model ke prediction lagi, dan linear regression pun model prediction lagi. Oke. Baik, selamat malam Pak. Saya melanjutkan untuk presentasi mengenai hasil prediksi data orange setelah tadi menggunakan 3 prediksi, tree, SVM, dan linear regression. Terus kita tarik menggunakan hasil prediksi
Terus hasil prediksi ini akan kalau kita klik nanti akan dari ketiga prediksi ini nanti data akan muncul. Jadi di sini ada hasil dari hasil prediksi, linear regresi, SPM, dan tree. Nah, dari tiga hasil ini data yang paling baik adalah linear regression. Jadi kenapa dia datanya baik? Karena dia paling kecil atau bisa dilihat dari atas ini dari hasil data nyatanya, data asli di efisiensi dengan di linear regression ini untuk errornya dia paling kecil. Jadi paling mendekati itu berarti dia paling bagus seperti itu. Ini tadi keseluruhan data. Datanya tadi kan dari hasil ketiga prediksi tadi, linear regression, SPM, dan tree. Dari hasil data tadi ini kan di sini dari data debit, tinggi tekan, tinggi hisap, beda tinggi, dan lain sebagainya ini yang kita jadikan target adalah di efisiensi yang digunakan untuk target memprediksi hasil data. Jadi seperti ini data yang tampil untuk hasil di linear regression menyatakan bahwa linear regression hasil yang paling baik dari ketiga percobaan hasil prediksi tadi. Setelah tadi dari hasil linear regresi, terus untuk menyimpan data, kita tarik widget ke kanan ini menggunakan save model. Save model itu untuk menyimpan data. Setelah kita pastikan data itu, kita simpan datanya. Jadi kita klik save model ini. Terus di sini ada save file. Untuk menyimpan, terus kita kasih nama untuk data yang akan kita simpan tadi. Terus kita letakkan di folder yang tentunya sudah kita siapkan untuk menyimpan. Kemudian kita klik save. Widget save model ini digunakan untuk menyimpan file hasil prediksi terbaik dari 3 widget prediksi yang digunakan, atau yang terbaik tadi adalah di linear regression. Baik, kita lanjut lagi untuk slide selanjutnya. Setelah data tadi disimpan di save model ini tadi, nah, untuk melihat data atau dari data ini tadi kita bisa menggunakan widget load model. Jadi load model ini digunakan untuk memuat model machine learning yang telah disimpan sebelumnya dan mempermudah prediksi data baru dan menguji model dataset yang berbeda. Nah, setelah kita ini dari save model ini kita tarik dari data prediksi yang pertama ini, terus kita tarik ke data table yang 20% untuk testing set. Kemudian kita tarik untuk dari data table, kita tarik ke prediksi dan kita hubungkan ke load model. Kalau kita klik di data prediksi ini, untuk data di prediksi ini, data ini untuk hasil linear regression tadi ini akan sama dengan hasil yang didapat dari save model yang sudah disimpan tadi. Oke, selanjutnya workflow regresi di Orange. Langkah-langkahnya: 1. Import dataset. Gunakan widget file untuk memasukkan dataset wine quality. Kedua, pre-processing. Gunakan widget data pre-processing untuk menormalisasi data. Penanganan missing value jika ada. 3. Split data. Widget data sampler untuk membagi data menjadi training 80% dan testing 20%. 4. Pemilihan model. Tambahkan widget linear regression, SPM, atau tree. Untuk mengetahui hasil dapat menggunakan widget prediction. Yang kelima, evaluasi model. Gunakan widget test dan score untuk mengevaluasi model metrik, mean absolute error atau MAE, root mean square error atau RMSE. Oke, ini berikutnya ada hasil dan analisis.
Output dari hasil production orange, performance scores linear regression. Pertama, MSA dengan skor 1,897, RMSA 1,377, MAE 1,126, dan R2 ada di 0,994. Oke, untuk kesimpulannya, workflow regresi dengan aplikasi Orange memungkinkan prediksi efisiensi kinerja pompa dengan mudah dan efisien. Model terbaik memberikan akurasi yang tinggi, menjadikannya alat yang andal untuk digunakan dalam analisis dan pengambilan keputusan terkait pengujian pompa. Hasil prediksi dapat digunakan untuk mengidentifikasi kelemahan atau meningkatkan efisiensi operasional pompa. Baik, sekian presentasi dari kami. Terima kasih kepada Bapak Insinyur Mega Bagus Herlambang, ST, MT, PhD, IPM, Asian Engineering. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.